Ya, selamat sore semuanya. Nah, hari ini kita akan membahas bagaimana cara memberikan rasa simpati melalui kalimat atau frasa yang sering kita ucapkan kepada orang lain. Nah, bedakan sebenarnya rasa simpati dan empati itu agak mirip ya. Tetapi simpati itu empati lebih dalam daripada simpati. Simpati hanya merasa kasihan, iba atau merasa ikut bahagia dengan keadaan yang dialami seseorang. Sedangkan rasa empati lebih dalam dari situ. Uh, uh, di empati ada rasa simpati, tapi di empati itu ada juga tindakan yang kita lakukan untuk meringankan beban yang dialami oleh seseorang, khususnya rasa sedih, untuk mengurangi rasa sedih atau mengurangi beban sulit yang seseorang alami. Itu empati. Kalau simpati lebih ke hanya verbal saja, melalui ucapan atau pelukan ya, biasanya seperti itu. Tapi kalau empati itu lebih dalam ya. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Nanti akan saya tugaskan untuk membuat sebuah kartu yang berisikan ucapan terima kasih kepada orang yang bersimpati atau memberikan simpati kepada orang lain. Oke, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, ini judulnya adalah Offer or Respond to Sympathy. Bagaimana memberikan rasa simpati, mengekspresikan rasa simpati atau merespon pemberian simpati dari orang lain. Ini contohnya adalah kartu terima kasih ya atas rasa simpati yang diberikan kepada orang lain, yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Thank you, we deeply appreciate your kind expression of sympathy. It will always be remembered, the Miller family. Jadi the Miller family ini adalah keluarga The Miller, sekeluarga itu yang menyatakan ucapan terima kasih terhadap seseorang atau sebuah grup, serombongan yang menyatakan kami sangat berterima kasih atas rasa simpati Anda ya. Kebaikan Anda akan selalu kami ingat ya. It will always be remembered. Oke, bagaimana sih menulis surat atau surat singkat menyatakan rasa simpati? Nah, di sini ada beberapa yang sering kita lihat di surat-surat atau di buku-buku bahasa Inggris ya. My heartfelt condolences on your loss. Artinya saya dengan setulus hati turut belasungkawa atau ikut berduka ya. Ada juga our thoughts are with you. Kami turut merasakan kesedihan Anda ya. Our thoughts are with you. Sebenarnya sama saja kalau di bahasa Indonesia kita mengatakan saya turut berduka cita, kami turut berduka cita atau belasungkawa. Tapi di dalam bahasa Inggris itu ekspresinya berbeda-beda. Ada my heartfelt condolences on your loss. Kalau saya terjemahkan ke bahasa yang lebih natural di bahasa Indonesia, saya dengan setulus hati turut belasungkawa. Our thoughts are with you. Kami turut merasakan kesedihan Anda. Ya, she or he was a lot of things to many people and will be missed tremendously. Artinya orang yang meninggal tersebut atau almarhum sangat berharga bagi banyak orang dan pasti akan sangat dirindukan. Yang selanjutnya, I'm thinking of you in your time of loss. Artinya kalau kita terjemahkan secara natural di bahasa Indonesia, aku atau saya ikut merasa kehilangan sama seperti yang kamu rasakan. Banyak lagi ekspresi. Nah, di sini ada 3 lagi. We are very saddened to hear of your loss. Kalau ada kata loss artinya di sini duka ya, atas meninggalnya seseorang. Kami sangat sedih mendengar kabar bahwa kamu kehilangan orang yang kamu sayangi. Oke, kalau di bahasa Inggris hanya your loss. Kalau di kita biasanya saya turut berduka atas meninggalnya ibu kamu. Jadi kita sebutkan nama atau siapa yang meninggal ya. You have my sincere sympathy. Saya benar-benar merasa kehilangan sama seperti yang kamu rasakan. Ya, terjemahannya agak panjang karena kalau diterjemahkan secara kata per kata tidak agak kaku. Lihat nih. Kamu mempunyai simpati tulusku. Kalau kita terjemahkan, saya benar-benar merasa kehilangan sama seperti kamu rasakan. Atau saya sangat turut berduka cita, boleh ya.
You have our deepest sympathy. Kalau kita terjemahkan kata per kata, kamu memiliki simpati terdalam kami. Tidak natural ya. Kalau di bahasa Indonesia, kami turut merasakan duka yang dalam. Oke. Nah, jadi seperti itu ekspresi-ekspresi untuk menyatakan rasa simpati khususnya kepada orang yang merasa kehilangan atas meninggalnya orang yang mereka cintai. Nah, bagaimana sih di bahasa Inggris untuk mengekspresikan rasa simpati? Nah, caranya seperti ini. Ada frasa-frasa yang sering muncul. Ini biasanya muncul, I'm sorry to hear about. Artinya to hear about ini berarti setelah ini ada noun atau gerund. Biasanya ini adalah merasa kehilangan. Ya, saya kalau kita terjemahkan saya meminta maaf. Tapi kalau bukan saya minta maaf, tapi saya ikut berduka ya biasanya ya. I'm sorry to hear about your difficulties with your boss. I know he can be really difficult at times. Di sini karena di sini berhubungan dengan pekerjaan ya. Jadi saya merasa sedih mendengarkan kesusahan kamu atau permasalahan kamu dengan manajer atau bos kamu di perusahaan ya. Oke, saya tahu bahwasanya manajer itu kadang-kadang menyusahkan atau memberi kita kesusahan. Ellen just told me the news. I'm sorry to hear about you're not getting into Harvard. Ellen baru saja memberitahu saya kalau kamu itu, saya turut bersedih kalau kamu tidak lulus untuk masuk Harvard. Nah di sini kita I'm sorry itu artinya saya turut bersedih. Ya, ini ekspresi untuk menyatakan rasa simpati terhadap kegagalan atau permasalahan seseorang. Nah ini untuk condolences artinya rasa berduka. Kalau kamu ada kata condolences itu artinya berduka ya. Please accept my condolences. Your father was a great man. I'm sorry to hear about your loss. Please accept my condolences. Artinya di sini saya turut berduka cita. Ayah kamu atau almarhum ayah kamu adalah seorang pria yang sangat baik. Saya sangat bersedih atas kehilangan kamu, atas meninggalnya misalkan ayah kamu atau ibu kamu. Ya, saya turut berduka cita. Jadi di sini kalau please accept my condolences itu bukan silahkan terima rasa belasungkawa saya. Artinya saya ikut berduka. Ya, oke. Ini kalau berita buruk biasanya kita that's so bad. Ada ekspresi that's so bad. That's so bad that you lost your job. Ya, sangat sedih mendengar bahwasannya kamu kehilangan pekerjaan kamu atau kamu dipecat bisa ya. That's so bad that he doesn't love you anymore. Sangat sedih mendengar bahwasannya dia tidak mencintai kamu lagi. I hope things will get better soon. Ini diakhiri dengan saya harap keadaan akan lebih baik ke depannya. Oh, saya harap keadaan kamu lebih baik ke depannya. Oke. Nah, kita lebih fokus ke untuk yang berduka ya. Kita lanjut. Bagaimana sih menulis kalimat-kalimat yang berisikan rasa simpati? Ada beberapa ekspresi di sini, coba kita satu-satu baca ya. My heartfelt condolences on your loss. Our thoughts are with you. She or he was a lot of things to many people and will be missed tremendously. I'm thinking of you in your time of loss. We are very saddened to hear about your loss with deepest sympathies. You have my sincere sympathy. You have our deepest sympathy. Nah, di sini tadi di awal-awal ini sudah saya jelaskan kalau kita terjemahkan seperti ini ya. Saya dengan setulus hati turut belasungkawa. My heartfelt condolences on your loss. Oke, our thoughts are with you artinya kami turut merasakan kesedihan Anda. Jadi kita bisa terjemahkan kami sangat atau kami turut berduka cita. Tapi ekspresinya bisa dibuat seperti ini ya kalau di dalam bahasa Inggris ya. Oke. Nah, biasanya kalau zaman dulu di tahun 80-90-an terbiasa kita mengirimkan kartu ya. Ada kartu ucapan selamat atau kartu ucapan duka atau rasa simpati. Nah, biasanya itu seperti ini ya, simple, padat dan jelas ya. Contohnya ini, Dear John, I heard recently that your mother passed away. Kalau passed away artinya meninggal. Jadi saya mendengar baru-baru ini bahwasanya ibu kamu baru saja meninggal. She was such a wonderful woman. Nah, bagi saya ibu kamu orang yang sangat baik. Please accept my heartfelt condolences on your loss. Artinya saya sangat berduka cita atas meninggalnya ibu kamu.
You have our deepest sympathy. Kami turut berduka cita atau saya turut berduka cita. Warm regards Ken. Ini karena ini nama seseorang berarti individu. Jadi kita terjemahkan saya atau aku di sini. Kalau untuk teman aku ya. Aku baru saja mendengar kabar bahwasanya ibu kamu telah meninggal. Bagi saya beliau atau ibu kami itu orang yang sangat baik ya. Saya sangat turut berduka cita atas meninggalnya ibu kamu. Jadi dua kalimat ini bisa kita terjemahkan saya turut atau sangat sedih atau sangat turut berduka cita atas meninggalnya ibu kamu. Ya, salam dari saya Ken. Oke, jadi ini kepada John yang ibunya meninggal dan ini dari temannya Ken. Nah, biasanya kalau kita menuliskan surat itu biasanya simple, padat dan jelas, tapi dengan kata-kata yang sedikit membuat kita sedih ya. Jadi kata-kata yang kita pilih ini benar-benar tulus untuk mengekspresikan rasa duka kita ya. Oke, jadi di bahasa Inggris contoh suratnya seperti ini. Kalau zaman dulu seperti ini ya, singkat, padat dan jelas ya. Ini kepada Lisa dari Erika. Ini berarti dari teman ya, karena nama orang bukan nama keluarga. Tom dan saya sangat sedih mendengar bahwasanya saudara kamu Mark telah meninggal ya. Please know that one thoughts and prayers are with you and your family at this difficult time. Artinya kami mendukung kamu dalam doa atau kami membawakan kamu selalu dalam doa. Kita biasanya kalau dalam bahasa Indonesia biasanya seperti ini, kami mendoakan kamu agar kuat dan menerima keadaan yang ada gitu ya, atau kamu cepat pulih dari rasa sedih kamu, atau kamu tetap kuat menghadapi situasi ini. Jadi please know that our thoughts and prayers are with you. Kalau diterjemahkan, kamu tahu bahwasanya pikiran dan doa kami selalu bersamamu dan juga keluarga kamu di masa-masa sulit seperti ini. Artinya kami mendukung kamu dalam doa. Kami turut berduka cita dan mendukung kamu dan keluarga kamu untuk selalu kuat menerima kenyataan yang ada. Artinya meninggalnya saudara laki-lakinya bernama Mark. Singkat, padat dan jelas ya, tidak bertele-tele. Oke, karena kita menerima surat atau surat lah ya, atau kartu berisi rasa simpati atau rasa duka. Nah, kita biasanya beri nanti setelah seminggu atau 2 minggu setelah rasa duka kita mulai surut, biasanya kita akan membalas dengan pasti ya, untuk biasanya orang yang sopan itu akan membalas pemberian terima kasih atau memberikan rasa ucapan terima kasih terhadap ekspresi simpati dari orang lain, meskipun itu tidak secepatnya, mungkin seminggu 2 minggu setelah orang yang kita cintai meninggal atau wafat. Nah, seperti ini contohnya ya. Untuk tips ya, tips adalah bagaimana membuat kalimat menyampaikan rasa terima kasih terhadap ekspresi simpati dari seseorang. Nah, artinya don't worry if time has passed since funeral. Artinya tidak jangan artinya merasa bersalah kalau kamu membalas surat-surat atau kartu-kartu ucapan belasungkawa itu dengan cepat. Artinya mereka juga paham maksudnya kamu sedang berduka. Mungkin ada orang yang butuh lama untuk menyembuhkan atau sedikit merasa bebannya terkurangi ya setelah meninggalnya orang yang dia cintai. Yang kedua katanya ask for it if you need it. Artinya jika ada kartu ucapan belasungkawa yang banyak, artinya kita membutuhkan bantuan dari orang lain ya. Artinya mungkin keluarga atau tetangga kita yang kita kenal dengan baik untuk membalasnya. Nah, bagaimana membuat mengelompokkan kartu itu dengan cepat? Artinya break the list in pieces. Artinya kalau misalkan ini dari kantor, misalkan yang meninggal itu adalah misalkan bibi kita, ini dari kantor nih, dari kantor bibi kita. Ya, kumpulin aja dulu yang dari kantor. Kalau ini dari teman dekat, kumpulin yang dari teman dekat. Kalau ini dari keluarga dekat, kumpulin dari keluarga dekat. Nanti kita akan membuat balasan dengan cepat, ya. Oke, itu caranya. Nah, untuk cara yang itu katanya, your signature can include other family members. Artinya kalau ini memang ucapan terima kasih dari keluarga,
The Miller's Family, atau kalau misalkan keluarga saya The Tambun Saribu Family. Kalau kamu misalkan nama keluarganya misalkan Gorontalo's Family. Kalau namanya Gunarto's Family. Jadi misalkan bukan kamu saja tapi seluruh keluarga kamu mengucapkan terima kasih. Oke, include your last name or full name on the note. Jika kamu ingin mau menyatakan kembali nama yang meninggal tersebut, boleh ya. Dengan dari lahir dan sampai meninggalnya kapan. Seperti ini ya. Thank you. Words cannot express how deeply we appreciate everything you have done to help us get through that difficult time. Your enduring love and support, you always be remembered by our family. Nah, ini di sini ada fotonya orang yang meninggal tersebut, terus dari lahirnya 12 Agustus 1970 sampai tanggal lahirnya 3 Mei 2016. Jadi orang yang mendapatkan kartu terima kasih ini dari kita mengetahui latar sedikit biodata dari orang yang telah meninggal tersebut. Oke. Nah, jadi buatkan kalimat-kalimatnya singkat, padat, jelas, tapi dengan tulus, ya. Oke. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi kamu akan saya minta untuk membuat sebuah kartu ucapan rasa simpati, dan juga atau kamu nanti membalas ucapan rasa simpati dari orang lain. Jadi ada dua, bukan atau dan ya. Satu membuat surat simpati, dan satu lagi membalas surat simpati dari teman, kerabat, atau keluarga. Oke, demikian penjelasan dari saya. Thank you so much. See you again next meeting. Goodbye.